udah scrolling 12 jam sehari. Terus kapan waktunya buat mikirin hidup sendiri? Jadi kok hostnya kebalik sih? Oh iya ya. Niir kan independent woman atau istilahnya itu janda bagaimana sih? Selamat malam peserta. Apa sih peserta? Selamat malam viewers. Selamat malam viewers. Hari ini yang nonton di seluruh dunia. Hari ini kita bersama Dan siap Kak. ini kok. Kita manggilnya Kak atau Uni atau Biasanya manggil aku apa? Tante. Kalau tante kan biasanya Enggak kayaknya. bawaannya pengen transfer. Nah, gitu. Jadi kayak Gue minta nomor rekening gitu. Lo senang gua enggak? asik. Jadi kita manggil Uni aja lah biar ada Minang. Biasanya Uni dari Minang nggak sih? Manggil Niir enggak sih biasanya? Oh iya. Mentang-mentang syuting terus berubah panggilan gitu. Aduh jangan kayak gitulah. Biasa aja kali. Oke, kita kembali ke habitatnya. Kita manggil Uni aja ya. Niir. Oh, Niir ini sehari-harinya lengkap. Biasanya kalau yang formalnya Niir ngapain? Tenaga ahli DPR RI. Semua komisi kalau Niir. iya. Iya, iya kan? Main 6 kaki gue. Iya, asal jangan komisi-komisi yang sekarang pemberantasan gitulah. Itu boleh nggak sih nanti dikat? Tanang Pak. Agak sarkas ya. Tanang. Niir juga tenaga ahli. Hmm, Niir juga pernah ngajar bahasa Inggris ya. ya dulu. Pernah duta baca. Pernah Apalagi? di apa namanya itu? Pantai Parangtritis. Yang itu gak usah disebutin juga. Kan Niir masih teman-temannya Nyi Apa? Roro Kidul gitu. Guru berkebutuhan khusus. Ya, Iya. guru berkebutuhan khusus, artis sekarang yang Niir apa istilahnya geluti ya. Niir nih kayaknya punya segudang eksistensialisme gitu. itu istilah apa itu ya? Kayaknya Niir sempurna deh, kayaknya di umur-umur yang masih 27 tahun ini kan. Asik. Niir ini jatuhnya Gen Z atau milenial atau Gen X dong. bomber apa? Baby boomers apa sih? Bombers, Gen X, kemudian millennials, kemudian Gen Z. Nah, kalau bomber itu mak gue. Baby boomers maksudnya. Nah, terus habis itu baru Gen Alpha, Oh iya. Niir jatuhnya di mana nih? Gen X. Gen X ya. Umur berapa sih sekarang Niir? Kalau enggak hujan-hujan, itu mungkin sekitar 31, 32. Oh iya. Terus tambah lagi kalau nggak sakit-sakit, Aku yakin sih dari 28 sih. agak yakin sih kalau aku ngelihat dari dasternya nih kan. Asik. Biasanya daster-daster ibu-ibu itu kan pasti ada robek-robek dikit ya kan. Enggak, Kalau ini ini enggak kan ada kopi-kopinya. Jadi Karena sering diledekin pakai daster cabai gitu kan. Ya, ini udah yang paling bagus kopi loh ini iya, kopi. iya. Biasanya kan sabia itu atau robek itu kan buat anginnya. Iya. Jadi sekarang kita bicara apa nih nih? Kayak kita Tunggu yang ngelihat undang siapa sih? kita ngelihat kita ngelihat fenomena umur Niir tadi aja deh, Gen Z deh, atau Gen X tadi. Ya sekarang kan Gen X ini apa, Gen Z ini banyak yang cepet baper atau overthinking. Itu gimana menurut Niir yang memiliki segudang eksistensialisme? Bukan. Sebenarnya tepatnya aku adalah emaknya Gen Z. Oke. Nah, itu ya. Jadi mungkin kali ini ngobrol gue jadi emak-emak aja kali ya. Boleh sambil diminum aja nih kalau. Jadi sebenarnya Gen Z sekarang itu bukan overthinking sih, tapi over scrolling. Oh kayak Kebanyakan scrolling HP. ngelihat ke realita kehidupan Jadi orang. yang dipantengin hidup orang. Iya 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 iya. Akhirnya terjadi kayak bandingin diri gitu. Kok gua nggak kayak gitu ya? Kok gua nggak kayak gini ya? Loh di medsos kan biasanya orang-orang nampilin kesempurnaan. Belum tentu yang sebenarnya seperti itu. Kadang dia dia berfoto aja bisa 40 foto yang diposting cuma satu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya Gen Z ini sibuk memikirkan gaya hidup orang. Kalau seandainya sibuk memikirkan gaya hidup orang, udah scrolling 12 jam sehari.
Terus kapan waktunya buat mikirin hidup sendiri? Kan itu ya, Tuh. gitu. Sehingga terjadi perbandingan, dia membandingkan apa yang dilihat di medsos, kemudian dibandingkan dengan dirinya. Mikir, scrolling lagi, tambah lagi mikir, scrolling lagi, tambah lagi mikir. Kemudian orang ngasih nama overthinking, padahal sebenarnya over scrolling. Itu jatuhnya ganggu kayak mental health atau Ya, apa? akhirnya sangat berpengaruh dong sama, padahal kan Gen Z sendiri tuh yang gadang-gadangin soal mental health, iya kan? Jadilah mental health. Ngerasa diri gua kok kayaknya ada yang salah ya, gitu. Kira-kira gua udah berada di path yang benar nggak sih? Terjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya karena melihat hidup orang lain, bukan pertanyaan dari dalam batinnya sendiri, gitu. Jadi kayaknya kurang ngelihat ke dalam deh kayaknya Gen Z ini. Jadi happy-nya itu, senangnya itu nak dari dalam gitu ya Nir ya. Iya, fake aja jadinya, gitu kan? Ya kayak chat aja lah. Kita bikin emot hahaha. Kitanya ketawa apa enggak? Oh iya 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 iya. Kadang Iya kita kan? chat tuh berapa kali kita hapus dulu baru Iya. biar sempurna tulisannya Ya, gitu-gitu ya Nir ya. ya jadi akhirnya apa? Haus validasi. Pengen dianggap ini, pengen dianggap itu, pengen dianggap seperti yang dilihat orang banyak. Padahal apa yang dilihat itu bukan diri kita. Iya Gitu iya iya loh. iya iya. Iya. Jadi akhirnya Gen Z ini kewalahan nih untuk apa ya, melihat dirinya sendiri. Kan kita harus tahu diri kita dulu, baru kita bisa memanage-nya, kan gitu kan. Baru kita bisa bikin apa ya, bikin sesuatu yang memang kita mau melakukannya. Kalau dari dalam diri, ini yang dia lihat adalah di luar diri. Terus kapan pulang ke dirinya? Itu adalah bentuk fase atau memang benar-benar Itu proses. itu oh itu. Nah, itu proses. Ya. Jadi dulu proses Niir menjadi Niir yang seperti ini Wah. juga melalui itukah? Aduh. Atau ada perbedaan yang ini apa perbedaan yang Iya. signifikan di pada hari ini atau gimana itu? Semua proses ya. Niir kan udah melalui Ya. gelombang-gelombang laut lah apalah Cie, istilahnya. gelombang laut. Pakai baju hijau ya gitu-gitu. Gue aja nggak bisa berenang tahu. Pakai daster gitu-gitu. Sebenarnya apa ya? Melalui setiap manusia, kita ini dilahirkan pasti membawa sifat lupa, amnesia, gitu kan. Jadi kenapa kita dilahirkan adalah kita mencari jalan pulang itu lagi. Intinya kita mengumpulkan apa ya, kepingan-kepingan diri kita sehingga kita menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh itu juga bukan manusia yang jangan keberatan juga lah mikirnya. Maksudnya manusia yang hadir. Nah, kebanyakan anak sekarang nih kita berdua ngopi, lagi podcast. Tapi banyak orang yang duduk di sini belum tentu pikirannya di sini. Iya. Ya, bisa jadi lagi di mana, ngingat siapa, bahkan ngingat mantan. Termasuk aku dong. Kita Ya, belum sempurna juga ya duduk di sini ya. Sambil gitu. minum. Lu ingat mantan lu yang gak bisa lu lupain itu gimana? Ini nggak masuk. Oh, nggak Nggak masuk. masuk skin. Oh, nggak masuk dalam ini, dalam skrip. Skrip, Hah? sorry. Emang kita dikasih skrip? Gue Oh, nggak enggak terima juga sih. skrip. Kita kan artis yang apa namanya? Kenapa takut ku tanya soal mantan? Jadi kok hostnya kebalik sih? Oh iya ya, balik tadi sampai di mana ceritanya? Jadi terkait Merah muka lu. terkait overthinking tadi kayaknya. Tapi kadang orang juga takut untuk ngeluarin dirinya gitu nih kalau misalnya dia takut dibully. Dia posting terus ini bagus nggak ya, terus ini keren nggak ya, akhirnya dia narik lagi postingannya, ya mungkin takut dibully tadi. Iya, takut Menurut dibully. Niir bully itu gimana? Bully itu kita jangan sampai kejauhan juga ya. Aku orang Minang ya.
kenal nggak dengan Cimeeh istilah ya? Cimeeh? Iya, iya. Nah, jadi Cimeeh apa ya? Main ejek-ejekan kali di sini ya. Betul. Lebih ini lagi main bolok-bolokan. Bolo-bolo. Gitu kan. Tabolok mah, tabolok gitu kan. Heeh. Nah, sebenarnya itu bully itu merawat akal sehat. Iya ya. Kenapa? Karena manusia ini secara spontan pasti akan mempertahankan dirinya. Defense ya. Pertahanan diri. Mempertahankan dirinya gitu kan, sehingga keluarlah kata-kata atau kalimat yang membuat mereka bertahan dengan pendapat mereka. Ini sebenarnya kalau kita dibully, ya jangan sampai roboh kita dibully. Iya betul. Pilihlah kata-kata yang mampu kita tetap bertahan gitu loh. Kalau perlu serang balik. Iya. Itu kan permainan diction ya, pilihan kata. Nah, itu kan juga merawat keterampilan berkata-kata. Jadi nggak perlu baper juga. Ya. Jadi lah sekarang lu baper kena kata-kata. Terus gimana coba hidup? Kayak Niir kan. Sama kata-kata aja udah roboh. Betul. Apalagi kayak Niir kan independent woman. Wah, jangan ditanya. Ini independent woman atau Enggak ada yang naksir aja, enggak aja. Jadi nggak mau biar agak elegan dikit kan, independen. sebenarnya Niir bunyinya memang terlalu lama sendiri. Tapi ya enggak, sendiri-sendiri udah bisa sering terlalu berdua lama juga udah sama orang sering lain sih. gitu. Niir sendiri-sendiri bisa nyampe kemana-mana kan. Iya. Gitu kan. Nah, Banyak yang suka kan. ya banyak lah. Ya nggak enak aja gua malu. Para jomblo-jomblo ini nggak enak gue. Iya. Gue udah sering gitu loh. Kita tuh sebenarnya pilihan aja nih. Ya sebenarnya itu pilihan. Mm-mm. Itu. Jadi kembali ke cerita bully tadi. tadi, gitu kan. Jadi gini, dengan kita mempertahankan diri kita dari bully dan kemudian kita mampu membalasnya, itu kan kayak balas pantun. Pernah nonton debat kontes nggak? Ya kayak gitulah kan sebenarnya. Gitu, kita mempertahankan argumen kita. Pro kontra gitu-gitu. Pro dan kontra kayak gitu. Kan berlatih. Nah, sekarang dibully ngambek. Ya kan? Nggak muncul-muncul 2 hari, 3 hari. Ya sayang banget ya, cuma karena bully aja bisa roboh kayak begitu. Apalagi nanti lo ditampar cobaan hidup beneran, itu bukan udah bully lagi hitungannya. Nah, anggaplah bully ini kita gunakan untuk melatih ketangguhan kita. Belum pahitnya hidup ya. Belum pahitnya hidup. Kayak pahitnya kopi ya kan. Oke, seruput dulu. Iya. Iya kan? Betul. Tapi banyak Gen Z yang sekarang itu ya pacaran, ini dekat sama seseorang dan lain-lain kan itu misalnya nggak dibalas aja chatnya lama, ngambek, terus ngambek gitu. gitu kan masuk baper nggak sih? Iya, ya itu. Atau jarang ngumpul sama kedua, kawan-kawan apa gimana? Iya, makanya tadi otak digunain buat mikirin hidup orang lain. Oh, oke. Iya kan? Coba mampu menalar atau menganalisa kejadian lebih panjang lagi. Maksudnya gini, ketika chat nggak dibales, iya kan? Ya, bisa nggak mikirin? Habis, ya kan? Ya, betul. Iya kan? Atau dia lagi sibuk. Emang kerjaan orang di HP aja ya? Enggak lah. Iya, betul. Gitu kan? Nah, seringkali kita juga menganggap orang ini sama kita. Gitu. Padahal kita masing-masing yang berbeda. Pemakluman akan perbedaan itu nggak ada. Nah, tahu kenapa? Ya kurang wawasan. Kurang baca gitu. Nah, kesana perginya, kurang baca. Kayak Niir aja megang handphone itu mungkin sehari itu berapa lama? Ya suka-suka aja. Iya kan, jadi nggak kebalas juga mantan-mantan atau yang mau deket atau gimana gitu kan? Kalau yang istimewa dibales lah. Oh, dibales. Itu prioritas Niir ya? Prioritas. Tapi lah, dia nanyain istimewa. makan tadinya. Ya nggak zamannya gue lah ditanyain makan. Langsung GoFood ya? Oh, enak aja Langsung tanyain kirim makan. Kalau untuk ngurusin perut ya gue bisa sendiri lah. Oh, iya, Nggak perlu ditanyain. Tapi kecuali, Ra, lu lapar gitu. Ini udah di GoFoodin, tinggal tunggu ya depan rumah. Nah itu baru.
Masa nanya doang? Itu baru sempurna ya. Ah, Jarang juga yang sekarang kayak gitu. ya jarang lah. Harusnya kan begitu. Terus pengen nama independent woman lagi. Wah, berat Apalagi itu. ini Ir yang Berat itu. punya segudang Ah, segudang prestasi apa? ya. Segudang apa? Duta baca. Iya. Iya kan? Iya. Duta Salon Sama Event. segudang segudang masalah hidup juga. Segudang masalah hidup. Iya kan? Tapi masalah hidup itu nih Ir kayaknya bisa selesai dengan kopi kan. Nah, jadi kembali gue juga rada-rada Sekarang ada sebel. risetnya tuh nih Ir. Sekarang gue juga rada-rada sebel sih sama orang gitu. Jadi kayaknya kopi ini salah satu apa ya? Satu pride di medsos. Oh, foto ngopi gitu. Itu maksudnya fotokopi nih Ir. Fotokopi bukan ngopi. Iya, print, Gitu loh. ngeprint maksudnya fotokopi. Ya, kopi belum diminum aja fotonya udah 17. Wih. Gitu kan. Terus di-post-post. Ada yang cuma kan. seruput dikit aja, nggak minum gitu. Nah, padahal Mesannya minuman lain misalnya. Es teh. arti kopi itu sendiri adalah apa ya? Kita hadir dengan tesnya di sini. Nir juga kabarnya juga bisa ngerosting ya, roasting kopi. Selain ngerosting orang, gue bisa ngerosting kopi. Sempurna ya. Emang Jadi bisanya pertama itu ngerosting orang dulu, gitu baru kan. bisa sempurna bully ngerosting tadi, kopi. gitu. Ya, Karena gue nyangkut ke dilatih bully. oleh teman-teman yang pembuli. Gitu Dan kan. makin kuat ya. Semakin tangguh lah aku. Dibully terus ya apa semakin tangguh lah. Tapi nggak Nah, nangis ya, nggak sedih ya kan. ya enggak lah, enggak dipakai-pakai yang kayak begitu. Justru Kalau- Nir kalau bully-membuli itu hanya soal kuat-kuatan aja. justru Nir kalau sedih tuh kadang lagi ketawa bisa sedih gitu. Nah, iya, gue juga heran jadi Iya, yang kayak begitu kan, jadi ketawa gue bisa nangis loh. Nah, Gitu. Nah, itu sebenarnya sudah melewati proses-proses healing yang digadang-gadangkan sekarang. Cuma, nah, sebagaimana kopi tadi, yang bagaimana ketika ngopi kitanya juga nggak hadir, sama kayak healing. Orang ngomong healing itu liburan, Ya. no, ya. yang benar ya apa tuh? Yang benarnya adalah duduk, diam, kontemplasi ke diri, udah, Apa istilahnya? refleksi, gitu. Apa vibes healing apa sih Nah, istilahnya? sekarang kan vibe healing, Iya, iya, liburan iya. ke Bali, vibe healing, Iya, gitu. iya, Itu iya, bukan healing, itu jalan-jalan, Iya, iya. liburan belum tentu healing. Vibes healing ke pantai. Sebenarnya gue juga kayak gitu sih. Ke pantai terus keling ya kan. Ya keling. Nih kayak gue udah belang nih. Keling itu hitam ya. Gitu. Jadi banyak orang menyangka proses healing itu sekarang adalah jalan-jalan. Tidak. Healing itu adalah dirimu mengambil jeda dulu sebentar, diam dulu sebentar, bernafas, nikmati nafas itu. Kalau Ya. nafas pagi itu gimana? Diam tanpa terdistraksi apapun, termasuk medsos lo, medsos. Kita hilangkan dulu gitu. Ya kalau lama amak kali lupa ya mengecek. Tapi medsos tuh hal yang nggak bisa kita pisahkan sekarang ya. Ya, kecanduan. Bangun tidur aja kita ngelihatnya handphone. Kecanduan. Iya kan? Harusnya bangun tidur ngelihat pasangan Nah. gitu kan. Tapi sekarang sayangnya maksud apa? bangun tidur batal guling Lu ya. mencari gelut, salah mencari berantem di sini. Tapi kan Niir menikmati Lu itu. tak baik juga Pak Lijo kok mah. Niir kan independent woman atau istilahnya itu janda apa gimana sih? Tolong ya, lu kayaknya bukan guna podcast ya, kayaknya iklanin gue. Iya. Nih buat teman-teman Habis yang ini mau lu filter ya. nanti lihat Habis ini Instagram lu- di bawah. Habis ini lu filter ya. Ntar kita kirim Tolong cari yang cakep. linknya. Gue sukanya yang Yang seumuran 23, 27 seumuran Niir. iya yang 28 itulah yang tinggi oke, tadi. oke. Kalau hari enggak hujan-hujan tadi kan. Nah, yang itu. Ya gimana ya gitu. Nah tadi bicara tentang kopi tadi Niir. Niir kan udah roasting Oh, tuh. iya. Apalagi dasternya aja pemilihannya pemilihan beans coffee. Ini Arabica atau Robusta Niir? Aku suka Arabica. Oh ya ini makanya garisnya agak Kalau Robusta gimana? berkelok-kelok ya. Ya kayak kelok 9. Lu kayaknya kemana-mana deh pikiran lu ngeliat gambar ini. Dia kan kalau lurus kata orang ini Robusta. Kalau agak gelok-gelok dikit Oh, Arabica. ya, enggak kayak gitu juga gitu. kali, enggak kayak gitu juga gitu. Jadi kalau ngerosting itu sendiri ya bagaimana biji kopi yang warnanya hijau, Mm-mm. nah, jadi coklat, baru bisa dinikmati. Nah sekarang aku yakin dan percaya gitu loh. Ini ketika kita minum kopi, ada nggak yang mikirin gimana petani menanamnya, memprosesnya,
bagaimana koperasi kopi mengumpulkannya, kemudian bagaimana peran seorang roaster yang hijau menjadi coklat sampai ada roast bean, kemudian bagaimana seorang barista mengupayakannya sampai hadirlah kopi ini di atas meja kita nikmati. Dari hulu ke hilirnya Dari harus hulu ke dapat ya. hilir. Iya kan? Nah, sekarang kan banyak kita yang tidak menyadari hal-hal itu. Bahwa untuk satu gelas kopi aja berapa banyak semesta yang berperan di situ. Itulah. Harusnya bau-bau keringat petaninya, tidur Ya jangan di dibawa, rumah nggak mau. petaninya. Maksudnya kita harus ngobrol Ya, nggak kayak seintens itu nggak sih? Biar Nggak. makin Sebenarnya dapat itu gitu. hanya butuh kesadaran aja sih. Nah, itu yang dibilang Ya, healing tadi. healing tadi. Healing tadi duduk diam, merenungkan. Ini apa yang kita tuju, kesadaran aja. Gitu. Lu juga nggak harus pinter ngerosting kopi, enggak, gitu kan. Tapi kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita santap, yang kita makan, ada peran tangan-tangan lain, semesta-semesta lain di sana. Gitu. Ya kayak kita ini kan semesta kecil ya. Ya. Bumi ini baru semesta yang gedenya gitu. Bahwa ada peran banyak yang di situ. Kesadaran yang seperti itu. Jadi hidup bukan hanya sebatas antara kamu dan layar HP-mu. Tapi kalau Niir nih dikasih waktu berapa hari bisa nggak bisa megang handphone kan? Gabut juga gue. Iya kan? Gabut lah. Nah, tapi Soalnya kan sebenarnya nyari duit bagaimana lewat cara handphone ininya sih. nggak sih, Niir? Bagaimana cara kita menggunakannya itu buat nambah skill? Iya, maksudnya Tanggal- jangan sampai lu kerasukan isinya gitu loh maksud gue. sibuk Ah, scroll. ini terus tiba-tiba orang ini langsung overthinking, Iya. tiba-tiba gini. Ya udah, jadilah pengamat yang baik aja. Iya, Lu iya, ngamatin betul, aja. betul, betul. Dan lu nggak keluar dari diri lu. Nah kan cuma sekarang PR-nya gimana kita menemukan diri kita. Ya itulah sering duduk, diam, jangan terdistraksi apapun. Karena kalau kita udah capek, lelah mikir, kita juga bahkan kita lupa mikirin diri kita sendiri. Ya, jangan mikirin apa-apa juga. Maksudnya nikmati kopi yang lu minum. Nikmati makan yang lu makan. Jangan sambil makan lu mikirin cicilan. Iya, itu berat sih. Nah, gitu. Jangan sambil minum kopi lu mikirin mantan lu lagi ngapain. Itu lebih berat Nah, lagi. itu gak hadir. Itu maksud gue. Nah, kalau lu lagi minum kopi, hadirlah lu dengan rasa kopi itu. Kalau Itu kita maksud gue. nge-scroll lewatnya mantan gimana tuh Niir? Hah? Ya lu amatin aja. Ya mau gimana lagi coba? Ya kan memang sih yang paling susah itu ya, orang kan sering ngomong ikhlas, nerima, kan itu yang paling berat. Itu sebenarnya Quantum itu of paling ikhlas berat. ya. Itu paling berat karena ikhlas itu adalah kesaktian tertinggi. Iya. Gitu. Bahkan di surat Al-Ikhlas aja nggak ada kata Cuma, ikhlas ya. Lu harus sadar. Gini, maksudnya pencapaian kesadaran itu adalah lu sadar diri nih. Lu kalau belum ikhlas ya udah ngaku aja. Dan lu menyadari diri lu kalau memang belum ikhlas. Tapi lu niat Betul. buat ikhlas. Nah, gitu. Gitu, nggak perlu dipaksa-paksain juga segala sesuatu. Oh, penerimaan, keikhlasan, nggak perlu dipaksain juga. Tapi yang penting lu sadar. Lu sadar kalau diri lu lagi sedih. Lu sadar kalau diri lu lagi seneng. Lu sadar diri lu kalau lagi marah-marah. Itu kehadiran. Kayak sadar diri gitu kan, buat Sadar nyapain. diri. Jadi kita hadir utuh penuh di titik itu. Gitu. Jangan lu duduk di sini, lu keingatnya past life. Iya, Kehidupan masa lampau. Jadi Jangan lu duduk di sini, lu ingatnya masa depan. Lupa lu akan hadir diri lu yang sekarang. Jadi seize the day ya, hari ini, raihlah hari ini ya. Hari ini Pokoknya hari sempurnakan. ini. Lu tahu nggak kalau gua ngomong sama anak gua gini? Oh, Niir udah punya anak? Ya Allah, bocor. Aku kira Niir Aduh, bocor. Niir udah settingan Lu nggak masih. jadi bantu gue? Enggak, aku kira masih di Enggak. 27 tahun, 23 tahun. Tadi lu udah punya anak. Aku bilang sama dia begini. Hiduplah seolah-olah gua mati besok. Betul. Gitu. Jadi dia nggak bisa ngandelin apapun siapapun kecuali dirinya. Gue ngelatih itu sih. Kalau kita mikirnya besok kita udah selesai di dunia ini, kita harus melakukan yang paling sempurna di hari itu gitu. Ya, di hari ini ya maksudnya. Iya. Betul. Jadi kita juga nggak perlu maksain diri. Oh, banyak sih yang perfeksionis ya. Gue herannya kadang-kadang seseorang melakukan sesuatu
dia pengen dianggap ini, pengen dianggap itu, gitu kan, perfeksionis gitu, sehingga lupa buat jujur sama diri sendiri, apa adanya, gitu loh. Ya udah, ketika lu melakukan sesuatu, lu nggak usah mikirin orang bakal mikir lu kayak gimana juga. Jadilah diri sendiri. Kayak dasarnya udah ada tadi kan. Mana tahu besok kita nggak ada. Hari ini kita akan melakukan lebih baik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Begitu sih tiap harinya. Betul. Karena kita mikirnya besok kita selesai gitu ya. Iya, Istilahnya betul. itu. Ilmu yang luar biasa hari ini dari Kak Ira ya. Habis minum kopi itu nih, kayaknya kopi ini menurut riset bisa bikin awet muda nggak sih? Kayak Nier nih, aku nggak lihat uban nih di rambut Nier. Gua cek. Oh, dia emang dicet. Akhirnya gara-gara minum kopi. Tapi emang dikit di sini doang. Oh, iya. Di sini doang. Gitu kan. Itu emang kehidupan aja. Bukan, kopi ini kalau kita udah berhasil menjadi penikmat kopi, bisa bikin hidup lebih santai aja. Gitu. Nah, pahit kan? Aku nggak biasa minum kopi pakai gula. Nah, aku nggak karena udah manis. Iya, Nah, betul, gitu betul, ya. betul, Nanti disemutin, gitu kan? Betul. Jadi jangan lo ngaku udah bahagia deh kalau belum bisa menikmati pahitnya kopi. Asik. Jadi closing nih. Setelah kita ngobrol kopi, dari semua yang kita obrolin, overthinking, apa namanya tadi, mental health, bully, terus kopi, terus kehidupan Niir pribadi, Iya. termasuk mantan. Apa nih yang bisa kita kemas untuk kesimpulan pada malam hari ini? Ya. Silakan Kak Niir. Kalau aku sih sebagai mak-mak udah dasteran ini ya, tapi udah dasteran masih cakep gue. Dasteran ini gini, kemanapun kalian melangkah, bagaimanapun proses kalian, jangan lupa pulang. Pulang itu adalah ke diri sendiri. Gitu. Nah, terus carilah kebahagiaan itu di tempat pulang kalian, diri sendiri. Kita yang ciptain kebahagiaan. Jeda sebentar gitu nih ya. Ya, kita yang ciptain kebahagiaan. Orang akan dihadirkan ke kita hanyalah bentuk kasih sayang Allah ingin membuat kita menjadi ciptaannya yang lebih baik. Jadi kita diuji, didatangkanlah orang. Karena Allah nggak beri cobaan kalau kita nggak kuat, ya Pak? Melebihi kemampuan kita. Oke. Gitu, itu dihadirkan orang. Jadi jangan fokus dengan dramanya, tetap fokus kepada pulang. Mari kita pulang. Terima kasih Niir. Hari ini keren. Sekian dari podcast dari kami. Nantikan podcast berikutnya. Dadah.